Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, strawberry, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa, strawberry adalah buah beri berwarna merah cerah yang berasal dari genus Fragaria. Buah ini memiliki rasa manis hingga sedikit asam, dan dikenal karena aromanya yang harum serta dagingnya yang berair. Strawberry bukan buah sejati dalam struktur botani, karena bijinya terletak di bagian luar kulit, menjadikannya unik dibandingkan buah lain. Buah ini dikategorikan sebagai buah musiman yang tumbuh subur di daerah beriklim sedang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, petani hortikultura di wilayah beriklim sedang seperti Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa merupakan pelaku utama budidaya strawberry. Di Indonesia, strawberry banyak dibudidayakan di dataran tinggi seperti Lembang dan Batu. Buah ini digemari oleh berbagai kalangan usia di seluruh dunia, dan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai buah segar, campuran makanan, hingga produk olahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa stroberi tumbuh dan berbuah pada musim semi hingga awal musim panas di daerah beriklim 4 musim. Di daerah tropis dataran tinggi seperti Indonesia, stroberi dapat dibudidayakan sepanjang tahun dengan perawatan khusus dan pengendalian iklim mikro. Masa panen biasanya terjadi sekitar 30 hari setelah bunga mekar, tergantung varietas dan kondisi pertumbuhan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa stroberi tumbuh optimal di daerah dengan suhu antara 15–25 derajat Celcius. Kelembapan sedang, dan intensitas sinar matahari cukup. Tanah yang subur, kaya bahan organik, berdrainase baik, dan memiliki pH netral hingga sedikit asam sangat ideal untuk budidaya stroberi. Wilayah seperti California Amerika Serikat, Andalusia Spanyol, dan daerah pegunungan Indonesia seperti Puncak dan Dieng adalah contoh lokasi yang cocok untuk budidaya stroberi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa stroberi penting karena nilai gizinya yang tinggi, dan kandungan antioksidan kuat seperti vitamin C, flavonoid, dan polifenol yang bermanfaat untuk kesehatan. Buah ini mendukung sistem imun, menjaga kesehatan kulit, menurunkan risiko penyakit jantung, serta memiliki efek antiinflamasi dan anti kanker. Selain itu, stroberi memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas hortikultura, dan banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa stroberi dapat dikonsumsi langsung dalam keadaan segar setelah dicuci bersih, atau diolah menjadi berbagai produk seperti jus, smoothie, selai, yogurt, kue, salad buah, dan es krim. Untuk menjaga kesegarannya, stroberi disimpan dalam suhu dingin, dan tidak boleh direndam terlalu lama karena mudah rusak. Dalam pengolahan industri, stroberi juga dimanfaatkan dalam bentuk kering beku, konsentrat, hingga bahan tambahan aroma dan warna alami. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa stroberi merupakan buah dari tanaman herba pendek yang termasuk ke dalam keluarga Rosaceae. Selain dikenal karena warnanya yang merah cerah dan rasa manis asam yang khas, stroberi juga menyimpan keunikan dalam aspek morfologi, yaitu keberadaan biji di bagian luar kulit buah, yang secara botani menjadikannya sebagai buah semu atau agregat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang agronomi, tanaman stroberi bersifat fotoperiodik, yang artinya pertumbuhan dan pembungaannya dipengaruhi oleh panjang penyinaran matahari. Ada 3 jenis utama stroberi berdasarkan perilaku pembungaannya, yaitu jenis pertama berbuah 1 kali dalam 1 musim, jenis kedua berbuah 2 kali dalam 1 musim, dan jenis ketiga berbuah terus-menerus selama kondisi lingkungan mendukung.
Teknik budidayanya membutuhkan perhatian pada jarak tanam, mulsa plastik untuk menjaga kelembapan, dan perlakuan pemupukan teratur guna mendukung pertumbuhan dan hasil buah yang optimal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sisi nutrisi, stroberi sangat rendah kalori namun kaya serat pangan dan vitamin, terutama vitamin C, yang bahkan lebih tinggi dibandingkan jeruk per berat yang sama. Kandungan antioksidan alami seperti antosianin, asam elagat, dan quercetin menjadikan stroberi salah satu buah yang dianjurkan untuk pencegahan penuaan dini dan perlindungan sel tubuh dari stres oksidatif. Kandungan mangan juga mendukung proses metabolisme dan pembentukan tulang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam dunia kuliner dan industri makanan, stroberi digunakan sebagai bahan dasar maupun pelengkap dalam berbagai olahan, mulai dari selai, permen, minuman ringan, yogurt, sirup, hingga pelapis coklat. Rasa dan aromanya yang khas menjadikan stroberi sebagai perisai favorit dalam produk makanan dan minuman di seluruh dunia. Dalam industri kosmetik, ekstrak stroberi digunakan karena kandungan vitamin dan asam alami yang membantu meremajakan kulit dan mengecilkan pori-pori. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari aspek ekonomi, stroberi memiliki nilai jual tinggi dibanding banyak buah lainnya, terutama jika dijual dalam kondisi segar dan dalam kemasan premium. Negara-negara eksportir utama seperti Amerika Serikat, Spanyol, dan Meksiko menghasilkan ratusan ribu ton setiap tahunnya, dengan permintaan yang stabil di pasar lokal maupun internasional. Di Indonesia, komoditas stroberi menjadi sumber pendapatan petani di daerah wisata pertanian seperti Lembang dan Puncak. Karena selain dijual sebagai buah, juga menjadi daya tarik agrowisata. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam bidang penelitian ilmiah dan bioteknologi, stroberi telah dijadikan objek studi dalam pengembangan tanaman tahan penyakit, rekayasa genetik, dan pengembangan varietas unggul yang mampu beradaptasi dengan iklim tropis. Varietas seperti California, Festival, dan Albion adalah hasil pemuliaan modern yang dikenal karena ukuran besar, ketahanan terhadap jamur, dan rasa yang manis konsisten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari perspektif lingkungan dan konservasi, tanaman stroberi relatif ramah lingkungan jika dibudidayakan secara organik, karena tidak membutuhkan pestisida dalam jumlah besar apabila manajemen hama dilakukan secara terpadu. Namun, dalam sistem pertanian intensif, penggunaan mulsa plastik dan pupuk sintetis harus dikendalikan agar tidak mencemari tanah dan air di sekitarnya. Stroberi juga memiliki nilai simbolik dan budaya dalam berbagai masyarakat. Di banyak negara, buah ini dikaitkan dengan musim semi, cinta, dan kesuburan. Festival stroberi diadakan secara rutin di berbagai daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil pertanian lokal dan untuk mendorong wisata kuliner dan edukasi pertanian bagi masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik
dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.